Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Romanus dan rekan saya. Saya Gendon. Iya, dan juga narasumber atau bintang tamu kita yang istimewa ya. Ada Romo. Saya Romo Maksi. Romo Maksi dan Oma. Oma Francisca. Francisca. Ya. Kita kembali dalam acara Oke, hari ini orang kudus hari ini. Ya. Pagi, Romo. Pagi. Selamat pagi, Oma. Pagi. Senang sekali ya Romo bisa ketemu lagi. Puji Tuhan. Iya. Ya kali ini mungkin kisah inspiratif ya dari Santo Leonardus. Ya mungkin bisa dimulai langsung atau? Iya, silakan. Silakan Romo. Baik, Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, para pemirsa sekalian di rumah, sebagaimana tadi sudah disampaikan, jadi hari ini kita merayakan peringatan Santo Leonardus dari Porto Maurizio, atau dalam nama Italianya disebut San Leonardo da Porto Maurizio, sama namanya tempat. Sebagaimana asalnya, Santo Leonardus ini berasal dari Italia, hidup di abad ke-18. Dia adalah seorang imam dari biara Fransiskan Kapusin, di mana dalam kehidupan awal sebelum menjadi imam, dia memiliki ketertarikan untuk mengabdikan diri. Karena memang pada masa-masa itu, pengabdian diri sebagai imam di wilayah Eropa masih sangat kuat waktu masa-masa itu ya. Sehingga dia seperti juga orang anak muda banyak lainnya, mereka mau mengabdikan diri untuk menjadi seorang imam. Demikian juga Santo Leonardus ini, dia mengabdikan diri untuk menjadi seorang imam dari kongregasi Fransiskan Kapusin. Lalu setelah menjadi imam, dia memiliki ketertarikan yang sangat kuat dan berdevosi kepada salib suci. Makanya ada banyak pengalaman iman yang dia tunjukkan, di mana dia juga berusaha untuk mempopulerkan devosi kepada salib suci. Makanya kadang-kadang juga dia disebut sebagai Rasul Salib Suci, tokoh atau orang kudus yang memiliki panggilan untuk mempopulerkan tentang devosi salib suci. Sehingga dalam kisah hidupnya, Santo Leonardus banyak kali ketika dia pergi melakukan karya pelayanan, pergi ke paroki atau ke berbagai tempat yang lain, dia selalu membawa dengan salib dan memberikan khotbah-khotbah tentang salib. Sehingga dia mau mengajak orang untuk melihat salib Kristus itu sebagai kekuatan, karena salib Kristus adalah tempat di mana Yesus mengalami kematian. Dia disalibkan, wafat di kayu salib. Tetapi justru dari salib inilah yang membuka jalan menuju keselamatan melalui kebangkitan. Sehingga iman kepada Yesus yang tersalib menjadi dasar dan kekuatan bagi kita. Karena di salib itu, lihat salib itu berarti langsung ingat bahwa Yesus mengalami kematian di salib, tetapi kemudian dia membuka jalan menuju keselamatan melalui kebangkitannya di kayu salib. Sehingga dengan demikian, ajakan dari Santo Leonardus untuk pergi ke berbagai tempat dengan khotbah-khotbahnya, dengan menunjukkan salibnya, itu merupakan ajakan untuk menghormati dan bahkan mencintai dan memiliki devosi kepada salib suci. Bahkan juga dikabarkan bahwa konon ada kisah semacam ada mujizat itu yang dibuat oleh Santo Leonardus berkaitan dengan salib ini. Jadi dia pergi ke satu tempat di mana di tempat itu ada perselisihan atau ada pertikaian antara dua kelompok besar di daerah itu yang dia pergi. Dan dia tahu, dia dengar kisah bahwa memang terjadi perselisihan di tempat itu. Dan dia lalu membawa sebuah salib yang cukup besar, dan salib itu dia tempatkan di tengah tempat, di tengah katakanlah desa atau kota tempat dia mau mengadakan mujizat itu. Ditempatkan salib itu di tengah, lalu entah bagaimana orang-orang yang berpikir ketika mereka datang dan melihat salib itu. Boleh dibilang bahwa mereka mengalami kayak mujizat gitu. Masing-masing kelompok merasa tersentuh hatinya untuk kemudian mereka melupakan perselisihan mereka dan kemudian membangun kerjasama dan persaudaraan dan melupakan perselisihan mereka. Sehingga boleh dibilang itu salah satu mujizat yang dibuat oleh Santo Leonardus ketika dia menjadikan salib Kristus sebagai kekuatan dengan mampu mendamaikan pertikaian dari kelompok yang ada di tempat yang dia kunjungi. Sehingga ini pengalaman hidup dari Santo Leonardus, sehingga ketika setelah dia meninggal beberapa tahun kemudian, dia kemudian mendapat gelar sebagai
orang kudus menjadi santo, sebelum menjadi beato lalu kemudian menjadi santo. Karena pengabdiannya kepada Tuhan melalui ajakan untuk membangun devosi tentang salib suci. Ini kisah hidup dari Santo Leonardus. Menarik sekali ya, Romo. Dari pertikaian menjadi saling bekerja sama ya. Berdamai jadinya Berdamai. Luar biasa. Mungkin kalau kita sendiri juga kalau melihat salib seperti itu mungkin ya dari bertikai menjadi damai juga. Akan tentram Mas ya. Iya. Iya. Setiap saya habis kerja juga saya habis melihat itu ya mungkin dari banyak masalah menjadi tenang, damai seperti itu. Itu pengalaman saya sih. Ya, makanya juga kan di rumah-rumah kita selalu Selalu, salib ya, di rumah menempatkan kita sebagai, salib. bukan saja sebagai ciri dari bahwa pemilik rumah adalah orang yang percaya kepada Kristus dan salib, tetapi juga salib itu menjadi kekuatan kita. Ajakan dari Santo Leonardus ini kiranya masih dijalankan sampai dengan sekarang. Iya. Kita mau beri kesempatan dulu ya kepada Oma. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Oma. Saya mau bertanya Om. Iya. Apa yang dimaksudkan hanya merendahkan diri kita dapat membanggakan masuk surga? Mohon penjelasannya Romo. Baik, terima kasih Oma. Oma punya pertanyaan menarik ya. Oma menanyakan apa maksud dari pernyataan bahwa hanya dengan merendahkan diri orang bisa masuk surga. Ini sebuah kalimat pernyataan di mana sebenarnya berisi ajakan untuk membangun sikap rendah hati. Karena orang yang menjadi santo santa, katakanlah sekarang kita merenungkan pengalaman hidup Santo Leonardus, mereka memiliki semangat untuk merendahkan diri, rendah hati. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga mereka sendiri membangun sikap yang rendah hati. Dan kita tahu bahwa ini ciri-ciri dari sikap yang baik. Ciri-ciri sikap yang baik kalau orang mau merendahkan diri dari siapa? Dari Tuhan tentunya. Lalu dengan merendahkan diri dari Tuhan, orang membangun sikap rendah hati dalam kehidupan atau dalam kebersamaan dengan orang lain. Sehingga dengan sikap-sikap yang baik, wajar dong kita percaya bahwa orang ini punya sikap yang baik seperti ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan, rendah hati kepada orang lain, wajar dong dia mempunyai jaminan untuk kehidupan di surga nanti. Karena itu ciri-ciri ataupun keutamaan hidup sebagai orang yang baik, orang yang benar, ya seperti itu. Punya kerendahan hati, punya sikap untuk mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Romo. Sama-sama Oma. Luar biasa. Luar biasa. Nah, kita harus merendahkan diri. Iya. Ya, memang ini ajakan juga. Tidak mudah ya. Tidak mudah memang Romo. Kadang kalau mudah, kita mendapatkan sesuatu yang ya istilahnya itu kadang kita terlalu sombong atau Iya, gimana itu mudah yang sekali ya kita untuk mudah sekali. Iya. mau sombong. Ada tambahan mungkin? Ya mungkin mau tanya juga kepada Romo Oke. ya. Teladan apa Romo dari Santo Leonardus ini yang masih bisa kita terapkan, masih bisa kita usahakan di zaman sekarang ini? Baik. Ini juga pertanyaan yang menarik soal teladan yang bisa kita terapkan juga di zaman sekarang ini. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, disampaikan tentang teladan riwayat hidup dari Santo Leonardus, di mana dia adalah orang yang membawa dan mengajak orang-orang pada zaman itu untuk memiliki devosi dan kecintaan kepada salib. Ya, teladan untuk kita ya melakukan tindakan yang sama, memiliki kecintaan terhadap salib. Karena zaman sekarang kadang-kadang kita malu juga ya, Bu. Ada kadang-kadang orang yang kalau lagi rame-rame gitu Tanda salib harus aja buat malu. tanda salib. Iya. Buat tanda salib kan betul malu gitu kadang-kadang. Iya. Nanti mereka kira saya Katolik, nanti gimana gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk konteks zaman sekarang ini ajakan untuk kita merenungkan apa yang dibuat oleh Santo Leonardus, kemudian ajakan untuk devosi kepada salib suci. Ini juga contoh paling nyata. Kita berani untuk buat tanda salib. Iya, dimanapun Romo ya. Saya tuh kagum tuh lihat itu pemain-pemain sepak bola. Iya. Mereka kalau main masuk lapangan mereka buat tanda salib atau mereka selebrasi gol gitu buat tanda salib. Itu kadang-kadang kita senang juga lihat. Mereka menunjukkan itu, mereka secara tidak langsung mereka buat katekese gitu, ngajak orang. Gini loh, saya juga nggak ragu-ragu, saya berani tunjukkan iman dengan buat tanda salib. Kiranya ini juga untuk kita berani loh untuk kita buat tanda salib, meskipun harus di tempat yang ramai gitu. Kadang-kadang kalau lagi makan di tempat ramai gitu, orang lagi ramai kan kadang mau dulu. Ya mungkin cukup Mas Cukup, Ginting, iya. ya. Ya, kita Mungkin mohon bisa ditutup dengan doa. Mohon dari Oma. Oma untuk memimpin doa.
Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas berkat dan inspirasi-Mu yang kami terima melalui Santo Leonardus dari Porto Mauricio. Kami berdoa agar Engkau membimbing kami dalam perjalanan iman kami, sehingga kami dapat mengikuti teladan Santo Leonardus dalam mencintai salib suci dan melayani sesama manusia dengan penuh kasih. Santo Leonardus, orang kudus yang begitu tekun dalam pewartaan iman dan devosi salib suci. Kami memohon agar Engkau berdoa untuk kami di hadapan Allah. Bantu kami untuk tidak hanya melihat salib sebagai lambang penebusan, tetapi juga sebagai sumber penghiburan dan kekuatan dalam hidup kami. Kami mohon berkat bagi mereka yang merayakan hari kekudusan mereka sendiri, dan bagi semua orang yang mengikuti ajaran Santo Leonardus. Semoga iman kami semakin dalam kasih sayang kami, semakin tulus dan melayani kami semakin besar. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Santo Leonardus dari Porto Mauricio, Doakanlah kami. Ya, terima kasih juga untuk Om Alfa dan pemirsa di rumah ya. Tapi jangan lupa untuk pantengin terus acara Oke hari ini di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Karena pastinya banyak sekali kisah dari teladan-teladan Santo Santa yang akan kita bahas berikutnya ya. Kita akan kembali lagi dalam acara Oke hari ini, orang kudus hari ini. berikutnya. Orang kudus